Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya ingin bertanya, apakah air yang banyak, air itu dikatakan mutlak ketika dicampuri, jadi mencampur air tersebut dengan sengaja, kemudian salah satu sifatnya berubah, air tersebut sudah tidak mutlak lagi. Kemudian yang kedua, untuk masalah mensucikan najis mughalatoh, apakah ini ta'abudan atau karena zaman dahulu belum ada alat yang canggih untuk bisa membersihkan najis tersebut? Terima kasih. Air mutlak itu yang bahasa yang kami sederhanakan adalah air yang asli dari bumi atau turun dari langit, belum bercampur dengan sesuatu apapun, dan nanti akan menjadi berubah dengan dua model. Yang satu berubah dengan najis, maka menjadi air mutanajis. Yang kedua adalah berubah, air tersebut menjadi tidak mutlak lagi dengan dua model. Jadi berubah, yang pertama air mutlak menjadi berubah karena najis. Yang kedua bukan karena najis, ada dua model lagi, dua cabang. Yang pertama air berubah karena digunakan untuk wudhu, namanya mustakmal. Dan air mustakmal itu bukan air yang kesentuh tangan, itu bukan. Air mustakmal dengan 3 syarat kalau itu untuk wudhu. Kalau untuk membersihkan najis dengan 5 syaratnya. Jadi air mustakmal adalah air sedikit yang kurang dari 2 kolah, yang digunakan untuk membasuh yang wajib. Membasuh wajib itu contohnya membasuh muka yang pertama. Yang ketiga adalah sudah terpisah dari anggota tubuh. Jadi yang disebut mustakmal hanya ini saja, yang jatuh di dagu kita itu mustakmal. Atau orang yang wudhunya nyebur ke dalam mukanya, dicelupin ke muka, airnya jalupin ke timbanya air sedikit, baru mustakmal. Tapi kalau ada di timba lalu kita sentuh dengan, kita aduk-aduk dengan tangan, tidak menjadi mustakmal. Itu air yang berubah dari air suci mensucikan atau air mutlak menjadi tidak mutlak lagi. Kemudian yang satu lagi adalah bercampur dengan sesuatu yang suci. Bercampur dengan sesuatu yang suci akan berubah kemutlakannya. Ini yang ditanyakan. Jadi baik air sedikit atau banyak, Anda punya kolam gede raksasa, tapi Anda campuri dengan sesuatu yang suci. Kalau dicampuri sesuatu yang najis, jadi najis asalkan berubah. Kalau air banyak akan berubah menjadi najis jika ada perubahan bau, atau perubahan rasa, atau perubahan warna najis ya. Kalau berubah itu karena kemasukan najis, maka air itu menjadi najis biarpun air banyak. Tapi kalau air banyak kecebur najis, nggak berubah, tetap suci. Misalnya ada bangkai, kalau kerbau sembelih masih suci, tapi bangkai kerbau gede begitu, rupanya bangkainya masih seger, kecebur kolam, setelah diangkat masih bersih, kolamnya kolam lebih dari 2 kolah, diangkat kerbonya, ternyata airnya masih tidak berubah, maka air itu tetap suci dan mensucikannya. Karena apa? Air banyak kemasukan najis, asalkan tidak berubah, tidak jadi najis. Berbeda jika airnya sedikit, kemasukan najis langsung najis. Nah, kalau yang masuk itu bukan najis, maka air itu akan menjadi berubah tentunya dengan syarat-syaratnya. Yang pertama adalah berubahnya adalah parah. Berubahnya parah, kemudian dengan sesuatu yang bisa bercampur. Yang ketiga, adalah sesuatu tersebut tidak mudah untuk dihindari. Yang keempat adalah dari ulah kita. Makanya ini perubahan itulah yang menjadikan air itu tidak suci dan tidak bisa mensucikan biarpun suci. Contohnya air susu sampai berubah sehingga kalau orang melihat air, biarpun air itu satu bak gede, satu drum isinya 5.000 liter, tapi dimasuki susu, nggak pokoknya banyak sekali susu, sehingga semua orang itu akan melihat bahasanya itu menjadi air susu. Coba 4 syarat ini pasti ada. Sengaja dimasukkan, ya, ada sengaja memasukkannya,
Dan air susu dengan air wudhu, susu dengan air wudhu tempatnya beda. Susu itu di dapur, air wudhu di kolam, bagaimana bisa ketemu, ya kan? Kemudian perubahannya yang sangat, dan sesuatu yang mencampuri itu memang bukan di situ tempatnya. Berbeda dengan belerang. Kalau belerang kan tebing-tebing sungai belerang itu kan memang tempatnya di situ, yaitu tempat aliran air. Kemudian yang ketiga adalah apa tadi? Mudah dihindari ya, mudah dihindari ya itu kan. Susu itu bukan tempatnya sih. Saya ulang dari pertama. Ini saya nyebut 4 lupa, hilang 1 ini. Yang pertama adalah berubah dengan parah. Kalau berubahannya masih tidak parah, misalnya ini apa sih yang campur, maka air itu tetap suci dan mensucikannya. Memang kelihatan remeng-remeng putih, tapi kita tidak bisa kecuali dikasih tahu, Bu itu kena susu, baru paham. Tapi kalau orang selagi tidak dikasih tahu nggak ngerti, maka itu tidak dianggap sebagai perubahan. Biarpun warnanya berubah mulai putih-putih begitu ya. Aduh, kolam bak 5.000 meter, tak taunya kemasukan air susu putih, tapi ini tetap saja suci dan mensucikan, asalkan apa? Bagi orang yang nggak tahu nyeburnya susu, dia tidak bisa menyebutnya ini apa sih. Tapi kalau langsung, aduh air susu nih, dicium langsung bau susunya, dirasakan rasa susunya, atau dilihat memang model susu, maka itu yang tidak bisa dipakai wudhu lagi. Jadi perubahannya adalah sangat parah. Kemudian sesuatu yang bercampur itu adalah sesuatu yang memang tempatnya bukan di situ. Kalau tempatnya di situ dimaafkan, kayak belerang, jadi tempat yang jauh. Kemudian ketika sesuatu yang bisa bercampur, yang bercampur itu, kalau sesuatu nggak bisa bercampur, ya enggak. Misalnya kayu cendana, itu kan hanya baunya saja yang berubah, tapi bahan kayunya tidak bercampur, namanya mujawir dalam bahasa fikih. Jadi harus yang bercampur. Kemudian dengan sengaja dia itu, ini cuman sengaja ini sebagian orang ditinggalkan karena memang siapa yang mau iseng gini. Jadi sengaja ini sering ditinggalkan, jadi cukup mengambil 3 syarat. Perubahannya sangat besar, sangat luar biasa. Jadi perubahan yang taghayyuran katsira. Jadi taghayyur, perubahan yang sangat parah. Kalau perubahannya tidak parah, tetap suci. Di samping itu yang berubah itu adalah sesuatu yang memang bukan di situ tempatnya. Contoh, kalau ada pohon di atas danau, kemudian umumnya daunnya pepohonan itu jatuhnya kemana? Ke danau. Sehingga daun itu yang selalu berjatuhan itu, mau tidak mau itu akan merubah. Sehingga daun danau itu warnanya menjadi merah karena dedaunan. Dalam hal ini dimaafkan. Kenapa? Karena memang daunnya itu tempatnya di situ. Jadi dimaafkan. Kecuali ada danau di sana bersih, Anda sengaja mengambil daun, diceburin di sana sampai berubah warnanya, maka itu tidak diperkenankan. Jadi intinya perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang sangat parah, sehingga setiap orang yang melihatnya langsung bisa menyebut berubah karena apa. Tapi kalau masuk, kenapa sih? Berubahnya apa sih? Oh, itu tidak ada masalah. Mohon maaf, sabun. Kalau berubah dengan sabun juga nggak boleh dipakai wudhu. Tapi bagaimana? Langsung orang tahu ada sabunnya, rasa sabun. Cuman kadang-kadang kalau sabun satu kecebur di kolam gede itu hanya remeng-remeng kan? Putih setengah putih kayak keruh begitu. Itu tidak disebut sebagai berubah. Karena apa? Karena Pak, berubahnya keruh begitu, dia dicium tidak ada rasanya. Bagi orang yang baru, orang buta masuk ke situ nggak tahu. Dicium baunya tidak ada. Bagi orang yang melek pun bingung, ini keruh kenapa? Ya karena umumnya kena sabun, maka baru tahu. Tapi kalau orang yang tidak pernah kenal sabun, nggak akan. Orang yang artinya orang yang tidak tahu yang menceburinya, maka dia akan bingung, ini kenapa berubahnya. Tahu orang teh susu, paham, teh susu, kopi itu tahu. Jadi yang dimaksud berubah dengan perubahan yang sangat, yang menjadikan air itu tidak mutlak adalah jika air itu berubah, bagi siapapun orang pasti tahu ini berubahnya karena apa. Tapi kalau masih tidak tahu, itu tidak dianggap perubahan. Kemudian najis mughalladah. Najis mughalladah itu najis berat. Yang ada di dalam pembahasan madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahasanya anjing itu najis, liurnya anjing adalah najis, dan bebasahannya anjing adalah najis menurut madhab Imam Syafi'i. Kemudian harus dibasuh dengan 7 kali. Ini adalah ta'abbudi 100%. Kenapa?
kalau urusannya hanya membersihkan najis tidak harus 7 kali. Seandainya 2 kali cukup kan, berarti ini ta'abbudi. Buktinya ada bilangan 7. Ta'abbudi itu pasrah, itu aturan dari Rasulullah dan Allah. Jangan ditanya sebabnya apa. Lah kalau sebabnya karena kadang sebagian orang hikmahnya karena kotoran anjing adalah begini, itu hikmah saja. Najisnya anjing berat begini, itu hikmah. Tapi yang jelas di maknanya ta'abbudi, artinya jangan ditanya. Sebab kalau hanya urusannya membersihkan bakteri dan penyakit apanya, mungkin 2 kali sudah cukup, 3 kali sudah cukup. Maka ini adalah ta'abbudi. Kemudian ada debunya, ta'abbudi. Kemudian lagi di dalam madhabnya Imam Malik, anjing itu tidak najis menurut madhab Imam Malik dan boleh dimakan. Ternyata di dalam madhab Malik sendiri, kalau kena jilatan anjing pun wajib dibasuh, tapi bukan karena najisnya, tapi karena perintah, itu saja. Jadi menurut madhab Imam Malik bahwasanya bekas jilatan anjing itu harus dicuci 7 kali, dan salah satunya dengan debu, itu bukan karena najis, karena ya sudah itu perintah, yaitu ta'abbudi. Kalau menurut kita itu adalah najis, kemudian kita beri nama mughalladah. Kenapa diberi nama mughalladah? Karena wajib membasuhnya 7 kali. Sebab yang dibasuh dengan banyak kali tentu karena itu adalah najis yang sangat besar. Maka itu istilah yang ada di dalam madhab Imam Syafi'i, maka itu najis mughalladah. Baik, itu ta'abbudi. Kemudian ta'abbudi itu ya dalam rangka kepatuhan kepada Allah, gitu saja. Nggak usah tanya sebabnya apa, itu selesai. Kemudian masalah adapun nanti ada upaya-upaya, apakah tidak boleh diganti dengan karbon, itu debu? Karena mungkin waktu itu belum ada penemuan. Lain, jangan ngomong. Sebab tidak boleh kita membatalkan nas selagi masih bisa. Kenapa kita pakai yang lainnya? Ada dulu orang berusaha, kan debu kotor, pakai karbon saja, karena bakteri yang ada di lidahnya, di liurnya anjing itu bisa dibunuh dengan jenis karbon apa begitu. Ini ada yang berkata waktu itu, enggak, tidak bisa diganti. Debu tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Karena apa? Selagi nas masih bisa kita laksanakan, tidak boleh kita tinggalkan. Sebab nanti mengarah kepada ta'tilun nusus, membatalkan nas. Sama di dalam urusan mengetahui orang berzina harus dengan saksi, dengan mata. Video enggak berlaku. Ada orang mengkamera begini enggak dianggap. Dan itu tidak bisa diterima, video rekaman-rekaman yang menyadap orang melakukan zina. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan dari zina dan menjauhkan kita dari melihat orang zina. Nah, video tidak bisa, karena ini nanti minta ta'tilun nusus, menghentikan nas yang sudah ada di dalam Al-Quran dengan 4 saksi itu. 4 saksi ini harus tidak bisa diganti dengan video. Jadi selagi nas masih ada, maka nas digunakan. Maka itulah yang difahami oleh para ulama bahwasanya debu tidak bisa diganti, dan itu pun 100% ta'abbudi, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.